Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Muhammad Horidotul Huda, SPD MSI PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Inferensial. Di sini, kami dari kelompok 10 kelas 2024C ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Prediksi Mortalitas Kanker menggunakan model regresi linear berganda. Sebelum itu, perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan anggota yakni saya sendiri, Daya Atmanegara dengan NIM akhir 169, dan ada rekan saya, yakni Kafka Praya Firmansyah dengan NIM akhir 182, dan Inam Jafan Rijal Musyafa dengan NIM akhir 184. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau kanker merupakan salah satu penyebab kematian terbesar di dunia? Kanker menjadi beban kesehatan global yang terus meningkat dengan ketimpangan mortalitas antar wilayah. Dengan 9,7 juta kematian diperkirakan pada tahun 2022 dan WHO memproyeksikan peningkatan kasus kanker hingga 35 juta pada tahun 2050 yang kami representasikan dalam diagram berikut ini. Tahukah kamu kalau di negara dengan indeks pembangunan manusia yang tinggi, layanan kesehatan, kualitas hidup, dan akses terhadap fasilitas medis umumnya jauh lebih baik. Karena itu, hanya 1 dari 71 wanita yang meninggal akibat kanker payudara pada negara dengan IPM yang tinggi. Sedangkan di negara dengan IPM yang rendah, akses terhadap layanan kesehatan terbatas, termasuk pemeriksaan rutin, deteksi dini, dan pengobatan yang efektif. Akibatnya, 1 dari 48 wanita meninggal akibat kanker payudara, angka yang sangat proporsional lebih buruk. Angka tersebut menunjukkan bahwa wanita di negara miskin memiliki resiko kematian yang lebih tinggi meskipun mengidap penyakit yang sama. Hal ini bukan hanya karena faktor biologis, tapi faktor seperti sosial ekonomi, lingkungan, dan akses ke layanan kesehatan. Sehingga analisis regresi linear berganda ini diperlukan untuk mengidentifikasi faktor dominan dan mendukung kebijakan pencegahan yang lebih efektif untuk kedepannya. Nah, adapun rumusan masalah yang sudah kita gagas, yang pertama yakni faktor-faktor apa saja yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat mortalitas kanker. Yang kedua, bagaimana sih regresi linear berganda ini dapat digunakan untuk memprediksi mortalitas berdasarkan faktor-faktor tersebut. Kemudian yang ketiga, apakah model yang dihasilkan memiliki akurasi yang memadai untuk mendukung pengambilan keputusan kebijakan kesehatan. Nah, adapun tujuan analisis dari proyek kami, yang pertama yakni mengidentifikasi faktor resiko utama yang mempengaruhi mortalitas kanker. Kemudian yang kedua yakni membangun model prediksi untuk menjelaskan variasi mortalitas berdasarkan variabel prediktor yang relevan. Kemudian yang ketiga yakni mengevaluasi performa model menggunakan metrik seperti R-square, MSE, RMSE, MAE guna memastikan validitas prediksi. Kami menggunakan metode regresi linear berganda. Metode ini itu dipilih karena tujuan penelitian kami memprediksi satu variabel dependen, yaitu tingkat kematian akibat kanker, dengan melihat pengaruh dari berbagai variabel independen secara bersamaan, seperti faktor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Secara matematis, model ini dituliskan dengan rumus Y sama dengan alfa plus beta 1 X1, dan seterusnya. Di mana kita mencari koefisien beta untuk melihat seberapa kuat pengaruh setiap faktor tersebut. Mengenai data yang kami gunakan itu bersumber dari dataset publik, OS Regression Challenge di Data World yang merangkum data kanker di berbagai wilayah Amerika Serikat. Variabel yang kami teliti terdiri dari variabel Y, itu death rate atau tingkat mortalitas kanker, dan variabel X, prediktor, itu eh, kejadian kanker, insiden, pendapatan rata-rata atau income, tingkat kemiskinan, persentase sarjana, education, dan cakupan asuransi publik. Jadi alur analisisnya itu proses analisis dimulai dari pemilihan variabel yang relevan, pemeriksaan data, data cleaning, lalu data dibagi menjadi dua bagian yaitu training dan testing. Model dilatih itu menggunakan algoritma OLS, kemudian dilakukan analisis residual, dan terakhir evaluasi model. Lanjut. Selanjutnya, untuk hasil analisis data menggunakan Python, eh, pertama untuk evaluasi kelayakan model bisa kita lihat nilai R square sebesar 0,465,
Angka ini menunjukkan bahwa model yang kami buat mampu menjelaskan sekitar 46,5% variasi naik turunnya tingkat kematian kanker. Sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model ini. Selain itu, nilai probabilitas statistik adalah 0,000. Artinya secara simultan atau bersama-sama seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap tingkat kematian kanker. Jadi model ini valid untuk digunakan. Kedua, uji parsial menggunakan signifikasi variabel. Jadi hasil uji T ditemukan hasil yang menarik. Jadi variabel incidence rate dan poverty persen memiliki pengaruh positif dan signifikan. Artinya semakin tinggi kasus kanker dan semakin tinggi tingkat kemiskinan di suatu daerah, maka tingkat kematiannya juga akan semakin tinggi. Sebaliknya, variabel education di kolomnya itu ICT Batchdeck itu memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Ini menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat kematian kanker yang lebih rendah. Hipotesisnya, masyarakat berpendidikan mungkin memiliki kesehatan yang lebih baik. Namun ada temuan unik di mana variabel median income dan public coverage ternyata tidak signifikan, di mana eh, kur- eh, lebih dari 0,05. Hal ini kemungkinan terjadi karena faktor ekonomi sudah terwakili dengan kuat oleh variabel kemiskinan, yaitu poverty, sehingga variabel pendapatan menjadi redundan dalam model ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang grafik atau visualisasi. Yang pertama, kami membuat visualisasi QQ-plot, yaitu angka-angka di sumbu X atau bisa disebut kuantil normal teoretis dan sumbu Y, yaitu kuantil residual aktual, menunjukkan posisi residual jika dibandingkan dengan distribusi normal standar. Angka di sumbu horizontal atau X adalah kuantil teoretis dari distribusi normal. Ini menunjukkan di mana residual seharusnya berada jika benar-benar normal. Angka di sumbu vertikal atau Y adalah kuantil aktual dari residual model. Ini menunjukkan di mana residual benar-benar berada dalam data. Jika residual normal, titik-titik akan mengikuti garis merah 45 derajat. Kemudian yang kedua, kami membuat visualisasi prediksi versus aktual. Angka pada sumbu X menunjukkan nilai aktual target, sedangkan angka pada sumbu Y menunjukkan nilai prediksi yang dihasilkan oleh model. Pada grafik terlihat bahwa sebagian besar titik berada cukup dekat dengan garis regresi merah dan tidak terlalu jauh dari garis ideal abu-abu, yang menandakan bahwa prediksi model mengikuti pola data aktual dengan cukup baik. Warna titik juga menunjukkan besar kecilnya error. Meskipun terdapat beberapa penyimpangan pada nilai-nilai ekstrim, pola keseluruhan menunjukkan bahwa model masih mampu menghasilkan prediksi yang cukup mendekati kenyataan. Kemudian yang ketiga, kami membuat visualisasi tentang hubungan ekonomi insiden kanker dan mortalitas, yaitu angka pada sumbu X mewakili tingkat pendapatan, sedangkan angka pada sumbu Y menunjukkan besarnya insiden kanker di suatu wilayah. Pada grafik terlihat bahwa banyak titik membentuk pola yang terarah, dan perubahan warna titik pada sumbu Z memperjelas peningkatan tingkat kematian. Ketika insiden kanker tinggi dan pendapatan cenderung rendah, titik-titik berwarna lebih terang atau kemerahan mulai muncul yang menunjukkan tingginya angka kematian. Pola ini menggambarkan bahwa faktor ekonomi dan insiden kanker memiliki hubungan yang cukup kuat terhadap tingkat kematian, di mana kondisi ekonomi yang lemah dan tingginya kasus kanker berkontribusi pada meningkatnya resiko kematian. Melalui pemodelan prediksi mortalitas kanker berbasis regresi, kita melihat bahwa statistik bukan sekedar angka, tetapi alat penting untuk memahami resiko kesehatan dan mengambil keputusan yang tepat. Dengan literasi statistik yang baik, kita dapat berperan dalam pencegahan, deteksi dini, dan peningkatan kualitas kebijakan kesehatan. Maka dari itu, mari kita tingkatkan literasi statistik. Sekian dari kami, sekiranya mohon maaf bila ada salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.